warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriati, NIM G00230020 dari kelompok B7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Nah, yang pertama-tama aku bakal ngebahas tentang lapisan dinding abdomen. Nah, jadi lapisan dinding abdomen di gambar ini kita bisa ngelihat dari anterior, anterolateral, juga ada dari posterior. Nah, dari anterior itu di sini kita bisa lihat ada flat anterolateral abdominical muscle-nya. Nah, itu yang tiga ini, yang di samping, yang di bagian sini kita. Nah, terus tuh dari anteriornya juga kita bisa lihat linea alba. Linea alba itu yang kuning-kuning ini, yang di bawah kulit. Nah, terus tuh kita juga ada vertical anterior abdominical muscle, itu yang dua merah ini kelihatan, yang di bagian depan. Terus dari posteriornya kita bisa ngeliat juga ada vertical posterior muscle-nya, itu ada abdomen of back-nya, itu ada di bagian ini. Terus di di bagian sebelahnya ada aksio appendicular muscle, itu yang di sini. Nah, sebenarnya di sini ada juga sih. Ini enggak ya. Nah, terus di sini ada juga lumbar vertebra atau tulang lumbal kita. Nah, itu di bagian sininya. Nah, terus lanjut ke sampingnya, kita bisa ngelihat di sini ada vertical abdominical muscle yang ini tadi. Itu biasa disebut juga rectus abdominis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rectus abdominisnya. Nah, di sini kita bahas dulu tentang yang lapisan-lapisannya dulu ya. Terus di sini ada anterior layer of rectus sheath, yang ini dua kayak gini. Terus tuh ini ada linea alba, itu pertemuannya. Terus ada juga aponeurosis of internal oblique. Ini bakal ngelapis, dia itu jadi bagian luarnya dari internal oblique. Nah, kita bahas lapisan-lapisannya ya. Nah, yang pertama itu paling luar itu ada kulit atau skin. Nah, terus di bawahnya kulit itu ada jaringan subkutan. Terus lanjut ke external oblique, internal oblique. Nah, internal oblique ini tadi yang dibungkus sama aponeurosis of internal oblique. Nah, terus di bawahnya ada transversus abdominis. Transversus abdominis ini dia dilapisi sama aponeurosis of transversus abdominis. Terus juga di bawahnya dia bakal ada transversalis fascia dan juga ada parietal peritoneum. Lanjut, yang di bawah ini sebenarnya sama aja. Nah, tadi ada tiga warna itu, dia itu anterior layer of rectus sheath. Terus ini kan linea alba, itu pertemuannya. Terus kita lanjut ke musculi et aponeurosis, yang kita lanjut ke bagian otot-ototnya, musculi et aponeurosis. Nah, yang pertama itu ada flat muscle. Nah, flat muscle itu, nah ini kan paling luar ada tadi aku sebutkan kulit. Terus dia bakal ada lemak. Terus juga ada scarpa, fascia scarpa. Terus kalau bagian otot-ototnya itu ada external oblique muscle, itu yang bagian ini nih, yang bentuknya kayak V nanti. Terus tuh di dalamnya external oblique muscle ini ada internal oblique muscle nih. Terus tuh ada transversus abdominis muscle, itu yang di dalam lagi. Terus ada juga transversalis fascia. Di sini ada extraperitoneal fascia dan juga di sini parietal peritoneum. Terus kita lanjut ke vertical muscle. Nah, vertical muscle ini, nah ini tadi yang external oblique muscle itu yang bakal bentuk V ini, V nanti gini. Nah, terus ini yang tadi aku sempat bahas tadi, ada rectus abdominis muscle. Nah, rectus abdominis muscle ini dia bakal kalau misalnya kita lagi olahraga, kita nge-gym gitu kan, nanti tubuh kita bakal ngebentuk kayak kotak-kotak gitu kan. Nah, itu ototnya namanya rectus abdominis muscle. Nah, terus tuh persambungannya rectus abdominis muscle antara satu dan lainnya itu namanya tendinous intersection. Terus di bagian bawah itu kita ada pyramidalis muscle. Nah, ini ada kondisi klinis ketika organ di tubuh kita itu bisa keluar dari
piramidalis muscle ini, karena dia piramidalis muscle ini dia nggak terlalu tebal gitu, jadi ada kemungkinan organ kita bisa keluar dari bagian situ. Terus di sini ada posterior wall of rectus shed, ini internal oblique muscle. Terus di bawahnya posterior wall of rectus shed ini ada articular line, terus transversalis fascia, dan ada linea alba di sini. Kita bakal ngebahas tentang rectum proprium dan juga canalis analis. Nah, di rectum proprium ini ada kelihatan intestine tenue. Ini juga ada appendix filiformis. Nah, di sini ada flexura sacralis dan juga flexura perinealis. Nah, bagian sini. Ini tuh untuk menjaga kontinuasi tinja melalui tonus otot tinja tonus ototnya itu. Nah, terus tuh lanjut di bagian dalamnya ini kita bakal ngeliat. Nah, ini ada lipatan-lipatan ini. Nah, ini nama lipatannya itu plica transversa recti. Nah, di bawahnya ini juga ada namanya ampula recti yang ini. Terus ini tuh bagian rektum yang bakal ngalami dilatasi. Terus ini juga ada noduli lymphoides solitari, jungjo anorectali, ada levator ani, ada sinus analis, ada linea pectinata. Nah, di sini juga ada musculus sphincter ani internus. Nah, di ampula recti ini dia memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk bakal menerima dan juga menahan akumulasi massa tinja sampai dia bakal keluar dari jadi feses gitu kan. Nah, di sini tuh ada namanya zona transisi. Zona transisi ini disebut linea anorectalis. Terus tuh kita lanjut ya. Ini kita bakal ngebahas tentang canalis analis. Nah, canalis analis itu terbagi jadi 3 segmen. Pertama ada zona columnaris di sini, terus di sini bakal ada petia analis dan juga ini zona cutanea. Nah, di sini lebih jelasnya. Nih. Ini tadi yang zona cutanea yang ini. Terus tuh di segmen yang kedua ini bagian sini zona kedua, di garisnya ini dia terdapat ada namanya linea, ada namanya linea pectinata. Terus tuh di zona cutanea ini, nah zona cutanea ini kulit paling eksternal dari canalis analis kita. Dia dibatasi dengan linea anocutanea yang ini. Kelihatan kalau di gambar ini. Terus kalau struktur bagian dalamnya dia bakal ada namanya kolumna analis atau zona. Nah, ini kolumna analis. Nah, ini tuh lipatan tunika mukosa longitudinal. Nah, di sini ini bakal terdapat beberapa muskulus untuk berkontraksi. Nah, pertama namanya ada musculus sphincter ani internus. Nah, ini merupakan otot polos. Nah, terus ada juga musculus provocator ani, levator ani. Nah, ini ada juga musculus sphincter ani externus, dia ada yang profunda, superficialis dan juga subcutanea. Nah, yang terakhir ada musculus corrugator ani. Terus lanjut ke vaskularisasinya. Kita bakal ngebahas vaskularisasi dari rectum proprium dan juga canalis analis. Nah, yang pertama inervasinya itu dia
Nah, inervasinya itu terdiri atas simpatisnya oleh nervus pancreolumbalis dan juga parasimpatisnya oleh nervus Wernicke Pravicki. Nah, terus kita bakal ngebahas vaskularisasi arterinya. Nah, pertama itu dia bakal berasal dari aorta. Terus bakal bercabang jadi mesenterica anterior dan juga bercabang lagi jadi superiornya, rectalis superior. Terus nanti dia bakal bercabang lagi jadi arteri iliaca interna, arteri iliaca externa, terus ke glutea inferior. Nah, terus tuh lanjut ke vaskularisasi untuk bagian venanya. Nah, di sini ada vena rectalis superior, vena rectalis inferior, ada vena cava inferior juga. Nah, ini bakal beranastomose, bakal mengarah kepada musculus ke vena mesenterica inferior dan juga bermuara pada vena porta hepatica. Terus di sini juga ada vena pubeda interna. Nah, dia bakal bermuara pada vena cava inferior. Terus tuh lanjut ke peritoneum. Nah, peritoneum ini adalah suatu lapisan tipis dan licin. Dia bakal melapisin dinding abdomen kita dan juga organ-organ kita. Peritoneum ini dibagi dua, yaitu parietal dan juga visceral. Visceral ini untuk melindungi organ-organ dalam kita. Nah, fungsinya itu menyimpan lemak, sebagai pelumas juga untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Terus lanjut ke organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas tentang organ peritoneum. Nah, intraperitoneum. Nah, organ ini bakal dilapisi sama peritoneum dan berada dalam cavitas peritonealis. Nah, contohnya itu gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix piriformis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Terus lanjut dia ke organ retroperitoneal. Nah, organ yang di peritoneum ini hanya dilapisi permukaan anterior dan juga berada di luar cavitas peritoneum. Nah, cara gampang ngapalnya itu ingat set Parker. Nah, S-nya itu suprarenal gland, yang A-nya itu aorta, D-nya itu duodenum, P-nya pankreas, U-nya ureter, C-nya colon descendens, terus K-nya kidney, E-nya esophagus, R-nya itu rectum. Oh iya, tadi tuh duodenum yang retroperitoneal itu memang duodenum, tapi dia kecuali pars superiornya, pankreasnya juga kecuali caudanya. Caudanya itu malah masuk ke intraperitoneum. Kemudian aku bakal ngebahas tentang duplicator peritoneum. Nah, dia bakal ada 3 jenis. Pertama kita bakal ngebahas mesenterium. Nah, mesenterium ini fungsinya untuk melekatkan organ peritoneal ke dinding abdomen kita di bagian posteriornya. Nah, terus ini contohnya ada radix mesecolon transversum, ada radix mesenterium, dan juga radix mesocolon sigmoideum. Nah, kalau radix mesocolon sigmoideum ini menghubungkan colon sigmoideum dengan dinding posterior kita, abdomen posterior kita, dan juga ada radix mesocolon transversum. Dia bakal menghubungkan kolon transversum kita dengan dinding abdomen posterior kita. Terus kita lanjut ke duplicator peritoneum. Nah, di sini ada 2 omentum, ada omentum maius dan juga omentum minus.
Nah, terus kalau omentum maius ini berasal dari mesenterium dorsalis. Nah, ini melekat pada curvatura mayor gaster dan juga pars superiornya. Nah, ini dia ada hepar, gaster, processus sepenium. Nah, terus di omentum minus dia ada terdiri dari omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis. Nah, ini bakal melekat pada curvatura minor, gaster, dan juga duodenum, pars superior menuju fascia, menuju hepar. Nah, terus tuh dia ini cuma ada 2 ligamen. Ada hepatomedel dan juga gastrohepatika atau hepatogastrika. Nah, lanjut. Nah, ini dilihat dari lateralnya, ini omentum minusnya. Kita bisa ngeliat omentum minusnya di sini, omentum maiusnya berada di sini. Yang ketiga ada namanya ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei ini dia melekatkan antar organ-organ. Nah, terus ini juga bisa membentuk namanya omentum yang tadi kita bahas tadi. Nah, untuk hepar ini sendiri dia ada ligamen falciform, ligamen triangular sinistrum, ada triangular dextrum, ligamentum coronarium. Nih, kalau di gaster sendiri ada gastrohepatic ligamen, gastropenic ligamen, ada gastroplenik ligamen. Lanjut, kemudian kita bakal membahas tentang Gater SAC, laser SAC, dan foramen Winslow. Gater SAC atau cavum peritoneum mayor ini menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis, dimulai dari pesir pada diafragma dan lanjut ke inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Nah, sakus ini dimasuki sama peritoneum parietal telah ditembus. Nah, kemudian ada laser SAC atau cavum peritoneum minor. Nah, atau namanya juga bursa omentalis. Nah, ini subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hepar dan berhubungan dengan gaster SAC melalui suatu lubang namanya foramen omentale. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ada foramen epiloica Winslow. Nah, ini suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor dan juga cavum peritoneum minor. Nah, di sini ini gambarannya. Nah, ini kita kelihatan bursa omental. Nah, itu bagian ini. Ini gaster SAC itu di bagian sini. Ini potongan melintangnya. Ada foramen omental, saccus majus, bursa omental. Terus ini epicloquium atau Winslow-nya. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.